Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ada berita yang mudah-mudahan sih berita ini tidak nyata semeton ya, karena dalam berita ini bagaimana Ambu Ines sekarang katanya captionnya ingin menggugat cerai suami barunya ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, mudah-mudahan ini adalah hoax saja. Tapi ini menarik untuk kita saksikan reaksi semeton ya, bagaimana sih sebenarnya setelah Kang Deddy sekarang ditinggal sama Ambu Ines dan Kang Deddy dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Ini menarik untuk reaksi semeton. Gimana videonya? Ini dia. Mantan Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika dulu gugat cerai Gubernur terpilih Deddy Mulyadi, sekarang gugat cerai suami barunya, Iskandar. Purwakarta, tanggal 21 Februari tahun 2025 nama N. Ratna Mustika kembali mencuri perhatian publik setelah kabar bahwa ia menggugat cerai suami barunya, Iskandar. Sebelumnya, N. Ratna Mustika sempat menjadi sorotan media ketika menggugat cerai Deddy Mulyadi, yang saat ini terpilih sebagai gubernur. Kini, kabar rumah tangganya dengan Iskandar yang baru berjalan beberapa tahun juga menghadapi ujian serupa. N. Ratna Mustika, yang dikenal sebagai mantan Bupati Purwakarta, memang sudah cukup lama menjadi perhatian publik karena dinamika kehidupannya yang tak lepas dari sorotan media. Perselisihan yang terjadi dalam pernikahannya dengan Deddy Mulyadi pada beberapa tahun lalu pun menjadi kabar besar yang banyak dibicarakan masyarakat. Kini, setelah menikah dengan Iskandar, N. Ratna Mustika kembali diguncang dengan kabar gugatan cerai yang ia ajukan. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa permasalahan rumah tangga ini bermula dari ketidakcocokan yang sudah berlangsung cukup lama. Meskipun belum ada klarifikasi resmi dari pihak N maupun Iskandar, kabar ini tentunya membuat publik bertanya-tanya mengenai alasan yang mendasari keputusan tersebut. N. Ratna Mustika memang dikenal sebagai sosok yang independen dan kuat, namun permasalahan pribadi yang kini sedang dihadapi menjadi sorotan banyak pihak. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, namun kabar perceraian ini semakin menjadi perbincangan hangat di media sosial dan kalangan masyarakat Purwakarta. Dengan latar belakang kehidupannya yang penuh dinamika, banyak yang menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai situasi yang kini dihadapi oleh N. Ratna Mustika. Apakah ini akhir dari perjalanan rumah tangga N. Ratna Mustika dengan Iskandar, atau akan ada perubahan ke arah yang lebih baik? Sebelum menggugat cerai Deddy Mulyadi pada tahun 2018, N. Ratna Mustika dikenal sebagai figur yang sangat dihormati di Purwakarta. Saat itu, ia memimpin daerah dengan berbagai inovasi dan program yang mendapat perhatian positif dari warga. Namun, meski sukses di dunia politik, kehidupan pribadinya tak lepas dari sorotan publik. Perceraian dengan Deddy Mulyadi yang kala itu menjabat sebagai Bupati Purwakarta menjadi salah satu peristiwa besar yang mengundang berbagai spekulasi. Apalagi keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan banyak pihak. Setelah perceraiannya, N. Ratna Mustika melanjutkan hidupnya dan akhirnya menikah dengan Iskandar. Awalnya pernikahan ini terlihat harmonis dan menjadi harapan baru bagi N. Ratna Mustika untuk menemukan kebahagiaan. Namun, baru beberapa tahun menikah, rumah tangga mereka kini menghadapi cobaan yang cukup besar dengan munculnya gugatan cerai yang diajukan oleh N. Ratna Mustika. Berbagai spekulasi mengenai alasan gugatan cerai ini mulai beredar. Beberapa sumber menduga bahwa perbedaan karakter dan visi hidup antara N. Ratna Mustika dan Iskandar menjadi penyebab ketegangan dalam rumah tangga mereka. Selain itu, faktor kesibukan masing-masing yang terus meningkat, ditambah dengan tekanan publik terhadap kehidupan pribadi N. Ratna Mustika, bisa jadi semakin memperburuk keadaan. Namun, banyak pula yang berpendapat bahwa keputusan ini mungkin didorong oleh faktor pribadi yang lebih dalam, yang mungkin belum sepenuhnya terungkap ke publik. Beberapa pihak yang dekat dengan N. Ratna Mustika menyatakan bahwa ia ingin lebih fokus pada pengembangan karir politik dan sosial, yang mungkin sedikit terhambat oleh masalah dalam rumah tangga. Perceraian ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan karir politik N. Ratna Mustika. Meskipun dikenal sebagai sosok yang tangguh dan berkomitmen pada pekerjaannya, tekanan dari masalah pribadi bisa memengaruhi konsentrasi dan langkah politiknya ke depan. Apakah N. Ratna Mustika akan terus aktif dalam politik Purwakarta atau akan memilih untuk mundur sejenak untuk fokus pada kehidupan pribadinya, masih belum dapat dipastikan. Mudah-mudahan ini hoax betul ya, tapi kalau ini terjadi semakin kayaknya memperburuk ya statement masyarakat ke
Ambu Ine begitu ya, Ambu Ane kalau tidak salah ya. Yang dimana sekarang setelah Kang Dedi jadi gubernur mau kembali lagi ke Kang Dedi. Makin menarik sebetulnya. Wakil bupati dan 10 tahun sebagai bupati, ia tak pernah mengajukan perceraian. Namun, usai masa jabatannya berakhir, situasi justru berubah drastis ketika Ana mengambil langkah mengejutkan dengan mengajukan gugatan cerai. Ana menjelaskan 3 alasan mendasar yang mendorong keputusannya tersebut. Pertama, ia merasa sering mendapat perlakuan kasar dari Dedi, yang menurutnya merupakan bentuk kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Meskipun sempat berusaha bertahan demi keharmonisan keluarga, akhirnya perasaan tersakiti itu menjadi tidak tertahankan. Kedua, ia menuturkan bahwa mereka telah hidup terpisah sejak akhir April lalu, waktu Dedi meninggalkan rumah dinas mereka untuk waktu yang cukup lama. Ketiga, komunikasi antara keduanya telah mengalami kemerosotan yang signifikan, dan walaupun masalah ini sudah lama dirasakan, Ana baru merasa cukup mantap untuk mengambil langkah hukum dengan menggugat cerai. Dedi Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan tumbuh sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, merupakan seorang pensiunan dari kalangan tentara prajurit kader yang terpaksa mengakhiri karir militernya di usia muda akibat penyakit yang disebabkan oleh racun mata-mata kolonial. Sementara itu, ibunya, Karsiti, walaupun tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, aktif berperan dalam kegiatan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia. Sejak kecil, Dedi telah terbiasa membantu ibunya dengan mengembala domba serta bekerja di ladang, yang kemudian membentuk karakter dan ketangguhan dirinya di masa depan. Dedi Mulyadi membuka lembaran dunia politiknya sejak tahun 1999 dengan berhasil masuk ke DPRD Purwakarta dan sempat memimpin sebagai Ketua Komisi E. 5 tahun kemudian di tahun 2003, ia maju dan terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta, bekerja sama dengan Lili Hambali Hasan hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2008. Tahun 2008 kemudian menjadi titik balik. Dalam ranah kehidupan pribadi, retakan serius mulai tampak pada hubungan rumah tangga antara Dedi Mulyadi dan Ana Ratna Mustika. Setelah melalui sidang perceraian ketiga, sang mantan Bupati Purwakarta mengungkapkan bahwa selama 15 tahun masa jabatannya, 5 tahun sebagai Wakil Bupati dan 10 tahun sebagai Bupati, ia tak pernah mengajukan perceraian. Pertama, ia merasa sering mendapat perlakuan kasar dari Dedi, yang menurutnya merupakan bentuk kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Meskipun sempat berusaha bertahan demi keharmonisan keluarga, akhirnya perasaan tersakiti itu menjadi tidak tertahankan. Kedua, ia menuturkan bahwa mereka telah hidup terpisah sejak akhir April lalu, waktu Dedi meninggalkan rumah dinas mereka untuk waktu yang cukup lama. Ketiga, komunikasi antara keduanya telah mengalami kemerosotan yang signifikan, dan walaupun masalah ini sudah lama dirasakan, Ana baru merasa cukup mantap untuk mengambil langkah hukum dengan menggugat cerai. Nah, memang kalau keterangan tadi memang itu keluar dari mereka berdua ya, yang mana waktu Ambu Ane itu ditanya bagaimana alasan ketika menggugat cerai Kang Dedi begitu. Dan dari Kang Dedi juga sudah jelas keterangannya bahwa alasan sehingga beliau digugat cerai juga sudah kita dengarkan sebetulnya, bahwa ada sedikit memang kesalahan kalau saya simpulkan sebetulnya, bahwa terlalu banyak nuntut mungkin ya. Terus sebenarnya kalau sudah menjadi mantan seharusnya harus saling jaga lah ya, harus menjaga bagaimana sih rahasia masing-masing lah ya. Tapi kalau keterangan dari Kang Dedi, bukan saya ke Kang Dedi begitu ya, keterangannya itu ketika memang pada saat ya terjadi perceraian itu begitu, gugatan perceraian lah, sehingga Kang Dedi dimintain keterangannya, dan akhirnya kita tahu dari situ bagaimana sih yang sebenarnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Aduh, terima kasih ya atas seluruh support, kemudian perhatian dan doanya kepada kami gitu ya. Saya yakin teman-teman kemarin ramai ya di media sudah pada tahu gitu bahwa kami melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Desember di kediaman pribadi saya di Kabupaten Cianjur. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini
kita tidak membuat undangan secara khusus, hanya dihadiri oleh keluarga besar. Dan kenapa harus dilaksanakan pada tanggal 16 itu sudah keputusan dari keluarga besar, karena berharap gitu ya bahwa interaksi dan komunikasi saya dengan suami saya itu sudah tidak ada lagi hambatan gitu. Artinya kita sudah menghalalkan, alhamdulillah, dengan pernikahan ini. Terima kasih teman-teman, wabil khusus anak-anakku yang kemarin lengkap sudah hadir, mama juga keluarga besar semuanya ya. Wabil khusus kepada Kang Deddy Mulyadi, terima kasih ayahnya Niyang. Ayo kapan menyusul dengan Teh Akila, saya doakan mudah-mudahan segera ke pelaminan kalian berdua berjodoh ya. Tentu akan sangat berbahagia karena Niyang akan sangat lengkap. Ini Niyangnya tuh ya, lengkap karena punya papa, punya ayah, kemudian juga punya 2 ibu tentu saja ya. Atur nuhun teman-teman semua dan mohon doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalaki keur usahana keur turun lo sok ngomong-ngomong gugat cerai segala. Ada pak, ada kumaha, ada budak yang jajan. Emang lamun budak yang tak jajan terus minta cerai ka salaki terus budak jadi buka jajan gara-gara cerai. Ya itu kan namanya mikir dengan gawe saja. Lamun salaki nenekan digugat. Oh, ulah. Sabab urang ganti salaki ge cantang tuh leuwih alus tibatan nu ti heula eta inget. Bener teu? Mohon. Heeh, bener teu? Ganti salaki. Nu ti heula asalna supir toronton. Supir truk, dam truk gede. Anu anyar cantang tuh, leuwih halus ti dieu, leuwih kasep, leuwih bager, leuwih boga duitna cantang tuh hirup mah. Ulah sok morojulang ngaleupaskeun peusing. Mending keneh urang boga salaki nu geus nyaho rudet dirina, geus nyaho kalemahan dirina, geus nyaho penghasilanana, geus nyaho kalakuan gorengna tibatan salaki nu anyar can nyaho eusi dirina. Bener tuh? Bener. Oh, ngaranna rumah tangga pengalaman aya susahna salaki teh. Karena saya mendengar kabar dari mereka yang kemarin bertemu saya di jalan, mereka menceritakan sudah menghadiri pernikahannya ibunya Nihia. Ya, pasti orang ribut. Kamu mantannya nikah deg-degan ya? Kamu sedih ya? Enggak lah, saya mengucapkan terima kasih. Selamat buat ibunya Nihiang ya, punya suami baru, gitu kan? Semoga pernikahannya abadi. Semoga pernikahannya tidak mengalami pernikahan seperti dengan saya dulu. Semoga suaminya jauh lebih baik dari saya, jauh lebih sempurna, jauh lebih sayang pada ibunya Nihiang, dan tentunya harus sayang juga sama Nihiang. Tetapi saya ingin tetap ketemu sekarang dengan Nihiang tuh ya Jumat Sabtu Minggu lah, tiap minggu ketemu biar bisa ikut mengarahkan Nihiang ke depan. Istri sudah pergi, jangan ditangisi Pak, cari lagi Pak. Iya. Alhamdulillah. Duda Bapak teh? Duda. Istrinya orang Jawa. Kemana istrinya? Dia kabur bawa orang. Ya. Sudah tidak cinta sama Bapak. Jangan tahu. Ya sudah, kalau istri sudah pergi jangan ditangisi Pak, cari lagi Pak. Iya. Alhamdulillah. Meski pernah disakiti dan ditinggalkan,
Kang Deddy Mulyadi tak lupa berterima kasih kepada Ambu Ane Ratna Mustika, mantan istri sekaligus ibu dari Hyang Sukma Ayu dan Detira. Ungkapan itu disampaikan Kang Deddy Mulyadi di momen pergantian tahun baru kemarin, transisi 2024 menuju tahun baru 2025 di Lembur, Pakuan, Subang. Dalam pidatonya, Gubernur Jawa Barat terpilih tersebut mengungkapkan bahwa yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang dan masa depan merupakan hamparan pengabdian kita yang harus kita manfaatkan. Dan malam hari ini juga di pergantian tahun saya berucap terima kasih kepada embunya Hyang Sukma Ayu, karena saya telah diberikan permata hati yang membuat saya bahagia. Cinta sejati Hyang Sukma Ayu, dan saya berterima kasih karena tidak mungkin Hyang Sukma Ayu terlahir kalau tidak ada ibunya yang melahirkan. Dan saya berucap terima kasih telah diberikan mutiara indah, dan itu adalah catatan hidup saya masa lalu, tetapi anak saya adalah masa depan bagi hidup saya. Ada yang menarik ketika kemudian Kang Deddy sempat bilang ada persyaratan nyentrik terkait penjaringan caleg, tidak boleh menceraikan istri setelah terpilih tanpa alasan yang kuat, tidak boleh nambah istri tanpa persetujuan istri tua. Ya, betul itu. Jadi ini juga komitmen. Kenapa sampai harus tidak boleh poligami anggota DPR? Ya, tapi nggak mau nyebut ya. Saya ini kan gaul dengan teman-teman anggota legislatif, nggak usah sebutin di mana gitu kan. Saya juga pernah jadi memang anggota legislatif. Emang kebiasaannya DPR nambah istri ya? 2 tahun. Ya, memang banyak yang tadinya baik ketika jadi DPR menjadi lupa sama istrinya. Itu sehingga saya melihat selalu ngasih tahu ke teman-teman, kamu waktu nyalon itu susah sama istri tua, kalungnya dijual. Saya bilang kan, punya sawah 3 petak aja digade. Masa udah jadi yang enak bini muda? Saya harus bilang zolim. Jangankan menyayangi rakyat, menyayangi istri aja nggak bisa. Jadi sambil cuci piring, Kang Deddy tampaknya serius bercerai dengan Ane Ratna Mustika. Setiap orang punya hati dan rasa, banyak cara untuk menyalurkan hal itu. Apa sih setelah kita merenung, marah, umbar ke publik? Apa masalah itu akan selesai? Demikian sekelumit pernyataan Deddy Mulyadi di kanal YouTube pribadinya, seperti dikutip denpasar.suara.com Selasa 27 September 2022. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode itu kini sedang galau berat. Sang istri Ane Ratna Mustika yang juga menjabat Bupati Purwakarta melayangkan gugatan cerai terhadap dirinya. Namun rasa penasaran warganet sedikit terjawab dalam video yang diunggah Kang Deddy dengan judul "Hadapi Ujian Berat, Kang Deddy malah santai cuci piring", bahwa hidup manusia itu seperti roda berputar, kadangkala menemui bahagia, terkadang juga duka. Ada air mata duka dan bahagia yang selalu mengiringi kedua peristiwa itu. Ini sekarang cuci piring, sebut dia. Kenapa sih cuci piring jadi kebiasaan hidup saya? Karena itu sebagian mengisi labirin yang kosong. Karena kalau dibiarkan kosong itu nanti diisi setan, sebut dia. Mengundang tanya, daripada diisi setan maka kita isi dengan kebaikan saja, imbuhnya. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Mudah-mudahan ini kasus ini di video awal nih mudah-mudahan ini hoax saja ya. Tapi kalau ini terjadi bahwa mungkin Ambu Ane akan semakin dipojokkan oleh masyarakat. Masyarakat pasti berstatement bahwa penyesalan Ambu Ane karena menggugat cerai Kang Deddy sekarang ini terlihat, karena Kang Deddy sekarang kan jadi gubernur begitu. Karena waktu penggugatan cerai yang dilakukan Ambu Ane dulu itu ke Kang Deddy, ketika Kang Deddy memang tidak menjabat sebagai bupati maupun wakil bupati begitu. Karena statement awal Kang Deddy ini sangat menyindir sekali sebetulnya ya. Ketika memang Kang Deddy menjabat, ada jabatannya lah begitu ya, tidak ada gugatan cerai itu. Tapi ketika gugatan cerai ketika Kang Deddy sudah tidak menjabat apapun ya, baru gugatan cerai itu ada. Jadi gitu sebetulnya ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.